dekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Di saat aku bimbang dan berputus asa, menatap hari-hari yang penuh misteri, resah dan gelisah membayangi
Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu. Salam. Sekali lagi salam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sidang penghiburan terkasih, izinkan saya menyampaikan sapaan kasih keluarga besar Dokopati, Ratu Edo dan Hede, terkhusus mama, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Terima kasih yang tulus atas kebersamaan semua kita saat ini dalam mengikuti seluruh rangkaian acara penguburan mendiang suami, papa, opa, saudara terkasih Dr. Andes Martinus Dokopati yang sehari-hari dikenal dengan nama Ma Matahari. Bapak Ibu sidang penghiburan terkasih, Sabtu 7 November 2020, Allah dalam Yesus Kristus berkenan memanggil kembali hambanya dalam pelukan ilahi setelah sekian lama mengayuh waktu dalam pelukan sakit. Meskipun demikian, keluarga, bahkan istri, anak, menantu, cucu tetap dibalut kesedihan yang amat sangat karena harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Tetapi kehadiran Bapak Ibu saudara terkasih memberikan hiburan dan kekuatan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan semua kita siang hari ini. 72 tahun 7 bulan 29 hari mendiang suami, papa, opa, saudara terkasih telah merenda hari-hari penuh cinta dan harapan, membuat hidup penuh warna dalam rangkaian kasih yang tidak berkesudahan. Semuanya kini telah berhenti, tetapi kenangan ini tetap dirangkai dalam sejarah hidup Bapak Hari Dokopati atau Ma Matahari, Bapak Martinus Dokopati. Dan sejarah hidup ini akan dituturkan buat kita semua oleh Bapak Simon Dimo. Kepada Bapak kami silakan. Yang saya kasih Yesus Kristus, izinkanlah saya sebentar untuk mengungkapkan sebenarnya siapa yang hari ini kita mengiringi dia ke liang lahat. Kakak saya ini dalam keluarga adalah yang sulung. Dalam keluarga Dokopati dialah yang sulung. Kemudian sepeninggal dia yang sulung tinggal saya lagi. Dan sepeninggal kami nanti yang akan mengganti kami yang ini, kalau memang berdasarkan hukum alam, adalah Rudi anaknya, anak sulungnya. Oleh karena itu izinkanlah saya sedikit mengungkapkan sejarah dari kakak saya almarhum. Baik kami bernama Dokopati. Dokopati ini punya anak 3 orang. Yang pertama Hari Dokopati yang ini. Yang kedua Dimu Dokopati yang saya.
Dan yang ketiga Bunga Dokopati, ada Jeffrey Dokopati yang ini. Itu. Hari Dokopati punya anak perempuan Mata, maka dikasih namalah Matahari. Matahari. Dalam budaya orang Sabu, kalau anaknya yang sulung nama apa, maka disebutlah bahwa Matahari. Itu supaya orang kena bahwa orang ini sudah punya anak, jadi Matahari. Dalam perjalanan Matahari punya anak lagi laki-laki yang kemudian diberi nama Hari, yang dalam keluarga mereka diganti nama bayi kandungnya Hari Mata. Jadi Hari Mata, Matahari Dokopati, itu jaraknya begitu. Ini supaya keluarga orang Sidaduka yang ini kenal bagaimana susunannya. Kalau kepada saya Dimu Dokopati, Ayu Dimu, saya Simon Ayu, gitu. Itu susunannya. Ini mengenai kakak saya ini tahun 64. Nah, dia besarnya balitanya kecilnya di Kupang. Tahun 64 mamanya kan di Sabu. Ya biasa kami panggil BA, selalu panggil BA. Nah, kangen sama orang tuanya, pulang ke Sabu tahun 64. Lanjutkan pendidikan SD Kimi itu Deman, tamat. Kemudian lanjutkan ke SMP Negeri 1 Seba. Tahun 65. Kakak saya ini agaknya nakal, sedikit nakal. Di sekolah mereka berkelahi dengan anak-anak di pantai. Karena maklum lah, kakak saya ini kalau 7 jatuh, saya juga jatuh. Terus mereka dua berkelahi, dan tumbuk ini Adam pun hampir matanya terpelocor. Laporlah ke kepala sekolah. Laporlah kepala sekolah waktu itu Yohanes Rio, dipanggillah mereka. Apa? Kau keluar. Tidak ada banyak komentar. Keluar. Daripada sudah itu keluar, kakak saya keluar. Daripada di Sabu terus tahun 65, buat apa lagi? Akhirnya diterima lagi di sekolah. Kembalilah ke Kupang. Waktu itu sekitar bulan, kalau saya tidak salah sekitar bulan Desember. Kakak saya kembali lagi. Dia pas ada BO, waktu itu tidak ada kapal-kapal feri seperti itu tahun 60-an. Kita semua ya tua-tua ini tahu semua. Nah, tidak ada BO. Beliau berangkat tanpa sepeser pun. Tapi entah, kakak saya ini orangnya lincah. Lincah betul-betul dalam urusan apa saja, bukan dipuji, memang dia orangnya lincah dan bakat bicaranya luar biasa. Bakat bicaranya luar biasa. Jadi bagaimana? Jadi pasti dia di BO tidak bayar sepeser pun, tapi dia punya akal bagaimana akhirnya sampai di Kupang. Sampai di Kupang dia melanjutkan pendidikannya ke SMP, SPG, dan terus dia sampai dapat gelar dokteran. Ya. Jadi yang saya ingin tambahkan tambahkan mengenai ini, ini dalam keluarga seperti saya katakan tadi, kakak tinggal dialah yang suruh. Sepeninggal dia, maka untuk dalam urutan keluarga adalah saya, dan sepeninggal kami ini adalah yang dalam keluarga Marga Dokopati dia. Jadi sebenarnya nama anak-anaknya begini, bagi orang Sabu nama anaknya tidak boleh. Jadi Rudi Hari Dokopati. Kalau tidak disebut nama siapa tahu anak siapa ini. Ya, jadi supaya ini keluarga tahu semua, Rudi Hari Dokopati.
Delsi Hari Dokopati, Liz Hari Dokopati, Dewi Hari Dokopati, kemudian Deep Hari Dokopati, Norma Hari Dokopati, Iwan Hari Dokopati. Inilah 7 anak beliau ya. Jadi supaya ya Hari Dokopati yang dalam keluarga tiap ini dikenal. Mengapa dikenal Mamata? Karena Mamata Hari, karena seperti saya katakan tadi, ganti bayi kandungnya punya nama. Ganti bayi kandungnya. Jadi kan mata hari, hari mata, mata hari Dokopati. Itu dia. Ini sekedar itulah yang saya bisa sampaikan tentang keluarga saya. Terima kasih atas. Yang berikut riwayat keluarga Bapak, Opa, saudara terkasih almarhum Martinus Dokopati terlahir dari cinta kasih antara almarhum Nohede dan almarhumah Marta Dokopati pada tanggal 11 Maret 1948, menjadi anak ke-9 dari 10 bersaudara, antara lain yang pertama Gottlieb Hede almarhum, yang kedua Charlotte Hede almarhumah, yang ketiga Yoseba Hede, yang keempat Osias Hede almarhum, yang kelima Naomi Hede, yang keenam Nikanor Hede almarhum, yang ketujuh Sarlin Hede, yang kedelapan Seprianus Hede almarhum, yang kesembilan Martinus Dokopati almarhum, dan yang ke-10 Magdalena Hede. 14 Juni 1972 almarhum Martinus Dokopati menikah dengan Tabita Dorsina Ratu Edo, dikaruniai 7 orang anak, antara lain yang pertama Rudison Budiman Dokopati, Master Kesehatan, menikah dengan Leni Saingo, Sarjana Kesehatan, dikaruniai 3 orang anak, Yosua Dokopati, Radison Dokopati, dan Lani Dokopati. Yang kedua Delsi Intanti Dokopati, Sarjana Peternakan, dikaruniai 2 orang anak, Martin Alusius Santowio dan Gabriel Enrique Santowio. Dan yang ketiga Cornelisman Dokopati menikah dengan Ambarsari, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Lima Dokopati, Bunda Tabita Dokopati, dan Jason Dokopati. Yang keempat Dewi Irania Dokopati, Sarjana Teologia, menikah dengan Fredrik Lulu, Sarjana Teknik, dikaruniai 1 orang anak, yaitu Fredir Partianto Lulu. Yang kelima Yipniel Dokopati, Sarjana Pendidikan, menikah dengan Jumarlianti, Sarjana Pendidikan, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Sakaria Dokopati, Yahya Dokopati, Esther Maria Dokopati. Dan yang keenam Norma Yanti Dokopati, Sarjana Keperawatan, menikah dengan Leonard Dun, dikaruniai 2 orang anak, Farah Alfania Madita Leonard dan Vira Nurma Leonard. Dan yang ketujuh Ivana Sine. Sabtu 7 November 2020 pukul 15.10 di Rumah Sakit Boromeus, almarhum Martinus Dokopati dipanggil Tuhan pada usia 72 tahun, 7 bulan 29 hari, meninggalkan istri tercinta, 7 orang anak, dan 14 cucu. Demikianlah kisah hidup almarhum Martinus Dokopati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang penghiburan terkasih, ada banyak cerita yang tak akan terlupakan dan ada banyak kenangan yang tak akan hilang, bukan saja bagi keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Untuk itu, sebagai warga Kelurahan Sikumana, maka pesan penghiburan akan disampaikan oleh Lurah Sikumana. Kepada Bapak Lurah kami silakan.
Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta dari Gereja Kanonia Kupang bersama para presbiter yang ada. Yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga besar yang berduka, keluarga Dokopati, Ratu Edo dan seluruh rumpun keluarga besar yang terkait di dalamnya. Teristimewa Mama Tabita dan anak-anak, menantu, serta cucu. Dan yang saya kasih pula sidang perkabungan yang berpengharapan akan kasih Tuhan. Memang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tetapi sebagai manusia biasa terkadang kita tidak bisa menerima setiap keputusan Tuhan. Karena ketika kematian itu datang, yang tertinggal hanya kesedihan. Itulah yang dirasakan oleh Mama Tabita dan anak-anak. Tetapi kita meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan kita harus belajar untuk menerima semua yang sudah Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Dan pastinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam duka, karena akan ada penghiburan yang sejati dari Tuhan. Atas nama pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini pemerintah Kelurahan Sikumana, saya menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas berpulangnya Opa ayah kekasih Dr. Andus Martinus Dokopati kembali memenuhi panggilan sang pemilik kehidupan yang tentunya akan diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Dan saya mohon izin kepada Bapak Mama sekalian, saya tetap menyampaikan himbauan untuk kita tetap mentaati setiap protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, mengingat Kota Kupang sudah memasuki zona coklat. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa membendung segala yang terjadi saat ini, tetapi dengan iman kita percaya bahwa kita bisa melewati ini. Walaupun terkadang kita banyak melawan-melawannya, tetapi sebagai pemerintah, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saya tetap menyampaikan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bapak Ibu, saudara terkasih, kebersamaan dan kepedulian kita semua siang ini sangat berarti bagi keluarga. Oleh sebab itu, ungkapan hati keluarga besar Dokopati, Ratu Edo dan Hede, mama, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, bahkan keluarga terkait akan disampaikan oleh Bapak Lius Kore. Kepada Bapak kami berikan kesempatan. Selamat siang Bapak Mama, Saudara, sidang penghiburan yang diberkati Tuhan. Tentunya kami keluarga duka, keluarga Dokopati, keluarga Ratu Edo, keluarga Hede, lebih khusus Mama Bita, anak-anak, menantu dan cucu. Sejak tanggal 7 malam kami keluarga merasa dungu dan bodoh. Tapi kami yakin bahwa Tuhan yang punya hidup itu. Sesudah kami pandang ke depan, ke kiri dan ke kanan, ternyata begitu banyak Papa Mama, saudara semua yang datang bersama-sama dengan kami untuk menopang duka kami keluarga pada saat itu. Tentunya kami keluarga duka tidak ada kata yang dapat kami sampaikan, hanyalah kata yang singkat, yaitu ucapan terima kasih kami kepada Papa Mama semua. Yang pertama, kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik bagi kami.
Dia telah melepaskan jerih payah sakit penyakit ayah kami, dan dia mengambil kembali kehadiratnya. Yang berikut tentunya karena Tuhan juga, maka itu Bapak Mama, bersaudara semua, sejak daripada tanggal 7 malam sampai dengan saat ini sudah meninggalkan kesibukan Bapak Mama semua untuk sama-sama hadir kita mengikuti kebaktian penguburan jenazah ayah kekasih kami siang hari ini. Yang berikut kami sampaikan terima kasih banyak kepada pihak Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus yang mana sudah berupaya oleh para medis, dokter dan para medis untuk menyembuhkan ayah kami. Tapi itulah rencana manusia, akhirnya Tuhan juga yang menentukan. Dia berhak mengambil kembali milik kepunyaannya. Yang berikut kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu Pendeta dan para presbiter pada Gemit Koinonia Kupang yang hari pertama lewat Bapak Pendeta Tera memberikan penghiburan duka kepada kami keluarga, dan saat ini oleh Mama Pendeta Amelia akan memimpin kebaktian pemakaman jenazah siang hari ini. Yang berikut tentunya kepada Papa Mama, bersaudara semua yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, yang mana dengan partisipasi mereka lewat karangan bunga dan banner. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Papa Mama. Disediakan waktu 5 menit untuk saya karena umur juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk ingat, maka itu saya menyampaikan secara tertulis. Yaitu yang pertama, kepada keluarga besar PGRI Kota Kupang. Yang berikut keluarga besar PGRI Kabupaten Rotendao, keluarga Civitas Akademia SMK dan Stikes Nusantara Kupang, Bapak Anton Cia Nugroho SH MHum, Kabitkum Polda Papua Barat, Bapak MM Billy dari Waingapu, SMK Kesehatan Surabaya yaitu Bapak Dr. Taufik Hidayat dan Ibu Siti Zainab M. Geset. Kepada petugas yang ada di kamar operasi dan polibeda Rumah Sakit Wirasakti tingkat 3, Sekolah Tinggi Ekonomi Urip Sumaharjo Surabaya, Bapak Dr. Randus Ahmad Haryanto MSI, Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Orpoi, Ketua Yayasan Kunci Ilmu Marsuki, Ketua Yayasan Uswatun Hasana Escape, Bapak AKP Damos C. Aritonang SH Sik MH Diskrimus Polda Sumatera Utara, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kupang angkatan tahun 90, Bapak Bill Gebana, Fapet angkatan tahun 93 Undana Kupang, alumni Spensa 88 segenap kru SBS Studio, pimpinan karyawan dan karyawati Surya Utama, Bapak Edison Boymau Jayapura, Mama Magdalena Boymau Pasar Impres Naikoten Kupang, Cucu Aurel
alumni SD Impres na Ikotan 2 Kupang angkatan 96, keluarga besar Ratu Edo, singkatnya Bapak Mama hadirin yang hadir pada saat ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, bahwa kami keluarga Dokopati Ratu Edo Hede, tentunya ayah kami, kakak kami Dr. Ranus Martinus Dokopati, kurang lebih 72 tahun dia ada bersama-sama dengan kami, dengan kerabat, kenalan dan handitolan. Tentu ada banyak hal yang dia buat baik, tapi sebagai manusia pasti ada kekurangan, di mana lewat tindak dan tingkah dia, yang mana tutur kata menyakiti hati dan batin Papa Mama semua. Kami keluarga mohon dimaafkan agar dia lapang menghadap penciptanya. Dan yang terakhir, kami keluarga menyadari bahwa ada tertulis dalam Yeremia 31 ayat 13b, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Dasar firman ini, maka kami keluarga mohon kesediaan Mama Pendeta, Bapak Pendeta untuk melakukan kebaktian lepas kabung kami yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 jam 4 sore. Untuk itu kepada kita yang hadir hari ini, siang ini, sebagai undangan resmi, kami mohon kesediaan khususnya Mama Bita, anak-anak, menantu dan cucu masih sangat mengharapkan keluarga untuk sama-sama dengan kita hadir pada hari Kamis jam 4 sore untuk kita naikkan syukur lepas kabung. Atas perhatian Papa Mama, saudara semua, saya sampaikan terima kasih. Salam, selamat siang. Bapak Ibu, saudara terkasih, seperti sungai dan laut adalah satu, matahari terbit dan terbenam juga adalah satu, maka kehidupan dan kematian adalah satu juga. Hidup dan mati dalam kedaulatan Allah Sang Pencipta. Semanis apapun kehidupan ini, tidak semanis dekapan dan cinta Tuhan. Janji hidup abadi Sang Halik menghibur, bahwa mendiang Bapa Hari telah berada dalam keabadian bersama Tuhan. Berdasarkan kekuatan janji Tuhan ini, mari bersama-sama dengan keluarga besar Dokopati, Ratu Edo dan Hede, kita semua bersatu di dalam ibadah penguburan yang akan dipimpin oleh Pendeta Amelia Reta Siokain STH, pelayan dari Jemaat Koinonia. Kepada Mama Pendeta kami silahkan. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah penguburan saat ini bersama-sama dengan keluarga besar Dokopati, Ratu Edo, Hede, dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, teristimewa bersama dengan Mama Tabita, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita lakukan pujian Jangan Kamu Takut. Janji
kebaktian penguburan jenazah almarhum suami, ayah, opa, saudara terkasih Bapak Martinus Dokopati. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut bagi kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam kasih-Mu yang agung, serta di dalam kehendak dan perkenanan-Mu, Engkau memanggil kembali suami, ayah, opa, saudara terkasih Bapak Martinus Dokopati sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang bersaudara. Kami ada dalam duka, kami bersedih dan kami menangis karena kami harus kehilangan orang yang kami kasihi dan kami cintai. Tapi sebagai orang beriman, kami juga percaya ya Tuhan, bahwa atas apa yang kami alami dan rasakan saat ini, Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan ada dan hadir memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kekuatan dan penghiburan itu nyata lewat kebenaran firman Tuhan. Dan siang ini Tuhan, dalam kebaktian penguburan, sebelum kami mengantarkan jenazah kekasih kami ke tempat yang telah disediakan baginya, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar serta kami renungkan sungguh mendapat tempat di dalam hati kami sekalian. Kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, beri kepada kami hati dan telinga yang siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Surat pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58 menjadi bagian firman Tuhan yang akan baca, kita dengar dan kita renungkan bersama. Surat pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain.